Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Nurul Husna. Saya dari kelas M20D dengan nomor stambuk 105721113120. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang peranan alat tukar dan kurs devisa. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu alat tukar dan kurs devisa. Baik, alat tukar yang sering digunakan adalah uang. Uang sebagai alat tukar atau medium of change. Transaksi dapat dilakukan tanpa perlu menukarkan barang, tetapi hanya dengan menggunakan uang sebagai alat tukar. Uang sebagai satuan hitung atau unit of account. Devisa adalah kumpulan valuta asing yang berfungsi sebagai medium pembiayaan transaksi perdagangan antar negara atau perdagangan internasional. Selanjutnya, apa fungsi uang? Di sini, fungsi uang berfungsi sebagai alat kesatuan hitung, sebagai alat pembayaran nilai kekayaan, dan sebagai nilai komoditi. Di sini, saya akan menjelaskan apa itu valuta asing. Sebelum itu, kita harus mengenal apa sih itu valuta asing. Valuta asing biasa disebut dengan falas. Falas adalah instrumen investasi yang sering digunakan dalam dunia pasar saham, baik di wilayah nasional maupun internasional. Falas juga merupakan mata uang yang diterima, dipakai, dan diakui untuk dijadikan alat pembayaran dalam perdagangan secara internasional. Falas pun memiliki fungsi, jenis, faktor yang memengaruhi nilainya, dan sistem tersendiri. Valuta asing atau falas adalah mata uang yang mudah digunakan dan diterima dalam dunia perdagangan internasional, seperti mata uang pada umumnya. Valuta asing juga memiliki nilai kurs resmi dan tercatat di bank sentral. Falas dalam dunia perdagangan dan bisnis internasional dapat menekan risiko fluktuasi kurs mata uang pada suatu negara seminimal mungkin. Di sisi lain, valuta asing juga menjadi salah satu devisa negara dalam bentuk mata uang. Selanjutnya, fungsi valuta asing dalam dunia bisnis. Yang pertama, alat pembayaran internasional. Falas juga berfungsi sebagai alat pembayaran internasional. Falas sudah diakui sebagai alat pembayaran yang sah dan diakui oleh kedua negara yang terlibat dalam transaksi perdagangan internasional. Bukan hanya untuk membeli suatu barang saja, bahkan falas juga digunakan untuk membayar utang suatu negara ke negara lainnya. Yang kedua, alat tukar internasional, di mana falas memiliki fungsi utama sebagai alat tukar dalam transaksi internasional. Transaksi yang dimaksud bukan hanya perdagangan barang saja, namun juga transaksi jasa antar negara. Contohnya, jika Indonesia ingin membeli beras dari negara Vietnam, maka transaksi yang digunakan adalah menggunakan falas. Kemudian, alat pengendali kurs, di mana falas juga bisa berfungsi untuk mengendalikan kurs mata uang pada suatu negara. Nantinya, pengendalian kurs tersebut akan diatur dan dilakukan oleh pemerintah pada negara yang bersangkutan. Nilai kurs harus dikendalikan karena dapat bergerak secara fluktuatif, di mana untuk mencegah terjadinya lonjakan yang ekstrim, pemerintah akan menggunakan falas untuk mengendalikan kurs mata uang di negaranya. Kemudian, alat memperlancar perdagangan internasional. Dengan adanya falas, negara-negara yang ingin melakukan transaksi internasional dapat menggunakannya sebagai alat untuk memperlancar transaksi perdagangan. Dengan adanya falas sebagai alat pembayaran internasional bisa membuat kegiatan transaksi internasional terbebas dari kendala. Falas juga bisa digunakan untuk mendapatkan dengan cara melakukan transaksi melalui pasar valuta asing yang ada.
Selanjutnya, apa sih itu kurs valuta asing? Perlu kita ketahui bahwasanya kurs valuta asing adalah rasio nilai antar uang dan atau mata uang domestik dengan mata uang lainnya, atau dengan kata lain kurs menunjukkan perbandingan nilai antar dua mata uang yang berbeda. Kurs sendiri juga memiliki arti, yaitu harga satuan mata uang dari suatu negara terhadap mata uang yang berasal dari negara lainnya. Bagaimana sih sistem valuta asing? Perlu kita ketahui, sistem kurs atau sistem valuta asing itu yang pertama, sistem kurs bebas atau floating, di mana sistem kurs bebas dalam falas adalah pembuatan kurs yang hanya berlaku pada tempat terjadinya transaksi. Besaran nominal falas berbeda-beda, tergantung dengan jumlah permintaan dan penawaran mata uang dalam tempat transaksi tersebut. Pada sistem ini dijelaskan, pemerintah suatu negara tidak memiliki andil dalam penentuan kurs mata uang yang dipertukarkan tersebut, sehingga nilai kurs mata uang tersebut benar-benar bebas. Sebagai contoh, sebuah pasar hanya menerima mata uang dolar sebagai alat untuk bertransaksi. Namun, sebagai warga negara Indonesia, dengan mata uang rupiah, pertukaran mata uang dalam pasar tersebut tidak diatur oleh negara, namun melainkan dilihat dari jumlah permintaan dan penawaran. Yang kedua, sistem kurs tetap, di mana sistem kurs tetap berbeda dengan kurs bebas. Dalam sistem ini, nantinya pemerintah suatu negara akan menentukan nilai kurs mata uangnya terhadap mata uang lain secara mutlak. Hal ini dilakukan semata-mata untuk menekan pergerakan harga kurs mata uang yang sangat fluktuatif. Yang dilakukan pemerintah adalah dengan membuat bank sentral suatu negara untuk terlibat langsung secara aktif dalam transaksi falas di negara tersebut. Ketika ada suatu kondisi di mana terdapat kelebihan pasokan falas yang beredar di negara tersebut, maka nantinya pemerintah akan membeli falas tersebut sebagai upaya menjaga nilai falas tidak jatuh. Kemudian sebaliknya, jika terjadi kekurangan, nantinya pemerintah melalui bank sentral akan menjual falas yang bank miliki. Meski terlihat menjanjikan, tetapi dengan sistem kurs ini akan menuntut pemerintah memiliki cadangan devisa yang sangat besar. Yang ketiga, sistem kurs terkendali. Perlu kita ketahui, dalam sistem akan melibatkan peranan pemerintah melalui bank sentral untuk menentukan alokasi valuta asing yang tersedia di negaranya. Sistem ketiga ini merupakan kombinasi dari kedua sistem di atas, sehingga nilai falas dapat bergerak, naik dan turun secara bebas dengan intervensi pemerintah untuk menjaga yang terlalu ekstrim. Intervensi yang dilakukan pemerintah sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama, dirty floating dan clean floating. Dirty floating adalah kondisi saat pemerintah akan melakukan intervensi secara langsung terhadap transaksi falas. Sementara clean floating adalah investasi pemerintah yang dilakukan secara tidak langsung. Caranya bisa dengan mengatur besaran suku bunga pada negara tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kurs valuta asing, yang pertama, inflasi. Perlu kita ketahui bahwasanya inflasi adalah suatu kondisi di mana adanya penurunan pada mata uang lokal. Inflasi juga diartikan sebagai suatu kenaikan harga pada barang atau jasa, di mana contohnya adalah kerjasama perdagangan yang dijalani oleh negara Indonesia dengan Amerika Serikat. Ketika negara Amerika mengalami inflasi tinggi, maka harga barang asal Amerika juga akan lebih tinggi, sehingga nantinya akan menyebabkan penurunan pada barang-barang tersebut. Hal ini juga menjelaskan dalam dasar hukum ekonomi, di mana menjelaskan bahwa harga yang naik
akan membuat pemerintah yang menurun. Dan sebaliknya, oleh karena itu, apabila tingkat inflasi pada suatu negara tinggi, maka nantinya nilai mata uang lokal akan rendah dan akan mengakibatkan kecenderungan untuk menjatuhkan nilai tukar pada mata uang lokal. Yang kedua, kegiatan neraca pembayaran, di mana nilai tukar mata uang dapat dipengaruhi oleh aktivitas pada neraca pembayaran. Neraca pembayaran yang aktif adalah peningkatan jumlah permintaan dari pihak debit asing, sehingga akan mampu meningkatkan nilai mata uang lokal. Bukan hanya itu saja, namun pasifnya saldo pembayaran yang akan dimana debitur dalam negeri menjual seluruh asetnya dengan menggunakan mata uang asing akan menyebabkan penurunan pada nilai tukar mata uang nasional. Yang ketiga, perbedaan suku bunga di berbagai negara. Baik, perlu kita ketahui, tingkatan bunga merupakan suatu harga dari uang yang dimanfaatkan pada jangka waktu tertentu. Perubahan pada tingkat suku bunga yang tinggi dalam suatu negara juga akan turut mempengaruhi arus modal internasional. Suku bunga juga bisa turut mempengaruhi operasi pada pasar valuta asing, di mana hal tersebut terjadi karena saat akan melakukan kegiatan transaksi, maka pihak bank akan melihat adanya perbedaan pada suku bunga dan pasar modal nasional atau global. Yang keempat, kontrol pemerintah, di mana kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah dalam suatu negara juga mempengaruhi keseimbangan nilai tukar mata uang. Berbagai kebijakan tersebut adalah salah satunya upaya pemerintah dalam menghadiri masalah nilai tukar valuta asing dan juga perdagangan internasional, serta mengintervensi pasar uang. Yang kelima, isu yang beredar. Selain itu, faktor lainnya yang bisa mempengaruhi nilai tukar valuta asing adalah ekspektasi nilai tukar yang bisa terjadi di masa depan. Pasar valuta asing akan memberikan reaksi yang cukup agresif pada suatu isu yang berefek di kemudian hari. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai dari peranan alat tukar dan kurs devisa. Baik, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.